Maaf. Baik. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali ya dalam majlis kita mempelajari kalamullah. Semoga apa yang kita niatkan Allah ridhai dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita nanti dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita akan belajar nanti mungkin sedikit beberapa huruf. Namun sebelumnya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan sehat terus ya. Kesehatan yang Allah berikan mudah-mudahan selalu dipergunakan dalam ketakwaan dan ketaatan. Nah, karena kadang manusia itu lupa ketika waktu sehat sebelum waktu sakit, waktu lapang sebelum waktu luang, waktu muda sebelum nanti tua. Nah, makanya ketika Allah masih berikan usia, umur yang ada saat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya dari itu kita wajib mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran. Nah, sebelumnya Anda ingin sampaikan sedikit dari baik, silakan. Baik, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah juga mengatakan bahwa pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid itu ya. Kenapa? Karena dikatakan Quran itu diturunkan satu paket dengan tajwid. Rasulullah SAW juga membacanya dengan tajwid. Nah, makanya di situ Imam Ibnul Jazari juga mengatakan kita harus menyempurnakan setiap makhraj dan sifat hurufnya ya. Ya, di sini juga dikatakan dalam matanya wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Nah, di sini adalah memperbaiki setiap huruf haknya dan mustahak dari huruf tersebut. Apa itu hak? Ada yang tahu nggak hak huruf? Ada yang pernah? Waktu itu kita pernah belajar sifatul huruf. Saya ingat ya, hak huruf. Ha itu makhraj. Kalau hak atau sifat huruf, nah, sifat huruf itu adalah sesuatu yang melekat pada huruf tersebut yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu ada sifat huruf itu ada dua. Ada ardiyah sama satu lagi dzatiyah. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimana harus kita sempurnakan. Nah, kenapa? Karena kalau tidak sempurna makhraj sifatnya, itu akan merupakan jadi lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Makanya pentingnya kita di sini belajar sedikit-sedikit, namun yang sedikit ini mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Dan mudah-mudahan tetap bersabar ya Bapak-bapak. Jadi ketika sudah belajar, aduh saya belum bisa, kenapa nggak bisa? Apakah karena saya udah tua? Tidak ada masalahnya. Karena Quran itu tidak mengenal usia ya. Quran itu lil alamin. Nah, jadi untuk semua manusia, mau anak-anak, remaja, orang tua, bahkan mohon maaf ya, orang yang punya keterbatasan fisik itu bisa. Orang yang memiliki keterbatasan mungkin penglihatan, pendengaran, bahkan dikatakan divonis oleh dokter lumpuh otak, tapi bisa hafal Quran. Lantas apa alasan kita tidak mau belajar Al-Quran? Wallahu a'lam. Baik, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan salah satu huruf lagi yang kemarin kita pelajari dari tengah tengah lidah menyentuh langit-langit. Kemarin huruf apa? Maksudnya? Sya. Nah, ini sya itu punya sifat yang hanya dimiliki oleh dia. Masih ingat ya? Tafash. Nah, apa itu tafashi?
Ingat. Mengalirnya atau menyebarnya? Menyebarnya udara. Di mana menyebarnya? Ke samping, kanan, atau ke depan? Nah, ke seluruh mulut ya, yang ada dalam mulut itu udaranya menyebar. Makanya bunyinya shh. Nah, mungkin Anas sedikit-sedikit membacakan juga istilah-istilahnya kayak tafashi, istitalah agar terbiasa juga ya. Karena yang dikatakan Ibnu Jazari, kita harus menyempurnakan setiap hak huruf, sifat huruf, dan makharijul huruf. Nah, ini sifat huruf merupakan kesempurnaan dari huruf sya. Makanya sya itu harus sempurna dengan membaca shh. Nah, kalau kita hanya baca sya, itu betul syanya, namun sifatnya hilang. Oke. Nah, baik, selanjutnya setelah sya itu ada satu lagi huruf yang juga sama makhrajnya, ada lagi selain itu, ada dua, apa? Ya dan satu lagi jim atau ja ya. Nah, ini tiga huruf ini makhrajnya sama-sama di tengah-tengah lidah menyentuh langit-langit atas. Ja, sya, dan ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar huruf ja. Nah, pertama, ja itu makhrajnya adalah sama seperti sya kemarin, tengah lidah menyentuh langit-langit atas. Nah, lalu apa yang ada punya sifat oleh ja? Yang pertama, dia punya sifat yang namanya jahar. Nah, jahar itu apa? Suaranya jelas. Nah, jadi bukan hamas ya. Hamas itu apa? Terlepasnya udara. Nah, hurufnya ada 8. Ajin qatin bakat. Fahatsahu syakhsun sakata. Nah, itu. Namun ja termasuk tidak. Nah, makanya kesalahan-kesalahan orang dalam membaca huruf ja itu dibunyikan hamas. Nah, jadi ketika sukun terutama ja, ji, ju, aj. Nah, itu kan ada hamas ya. Aj. Ya kan? Walaupun memantul tapi ada bunyi c, c, c. Nah, harusnya dijahar. Ja, ji, ju, aje. Beda kan? Beda bunyi aje dengan ace. Beda kan? Nah, itu memang tipis perbedaannya. Itu sifatnya jangan tertukar. Jahar itu ja itu punya sifat yang namanya jahar, jelas. Jadi bukan hamas. Hamas itu terlepasnya udara. Lalu yang kedua, dia punya sifat yang namanya syiddah. Nah, tertekannya suara. Jadi suaranya itu tekan. Ja. Itu kan tekan tuh. Agak berat kan? Ja. Ji. Ju. Nah, kita tidak bicara qalqalah dulu ya. Kita baca dulu dengan sifat syiddah. Aj. Nah, kalau aja itu kan ada qalqalahnya. Nah, tapi kalau kita sedang bahas di sini syiddahnya dulu. Aj. Nah, ketahan kan? Nah, itu yang disebut dengan syiddah. Nah, tapi orang Arab itu kesulitan ketika membaca gitu. Makanya ada namanya qalqalah. Disempurnakan dengan qalqalah yang tadinya aj. Jadi aja. Nah, lebih mudah mana? Aj atau aja? Aja. Nah, itulah ya. Makanya tadi kedua adalah syiddah. Lalu ada juga dia sifat yang namanya apa namanya? Qalqalah. Makanya dia pantul. Aja. Oke. Namun satu lagi, dia juga hurufnya istifal, tipis. Karena pangkal lidah kita turun. Nah, ya. Ini adalah huruf-huruf yang ada di huruf jim. Oke, tadi kesalahan yang sering terjadi apa dalam melafazkan huruf jim? Ada dibunyikan hamas. Ya, ini yang salah, ada contohkan ya, jangan dituri. Ja, ji. Nah, itu kan udara jelas tuh. Ji, ja, ja. Nah, kadang agak medok orang baca ja, ja. Padahal tidak. Ya. Harusnya ini ja. Nah, lalu ketika sukun lebih jelas lagi. Aj, aj. Nah, tidak ada bunyi j. Nah, tapi yang betul bagaimana? Seperti ini. Dan juga tidak berpengaruh di bibir kecuali berharokat dhammah. Kita akan baca dengan benar, Anda akan contohkan, silakan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ji, ju, aje. Silakan. Ja, ji, ju, aje. Oke, hati-hati. Ada kesalahan juga ketika kita membaca huruf menambahkan hamzah. Nah, hati-hati ya. Kayak ja, ji, ju, aje. Nah, itu ada hamzah. Beda bunyi ja dengan ja. Beda nggak? Ji dengan ji. Beda. Ju dengan ju. Beda kan? Nah, jadi jangan diberhentikan mendadak. Jangan di ja, ji. Akhirannya jangan di ji. Nah, tapi harus ja, ji, ju, aje. Oke, sekali lagi kita baca sama-sama. Ja, ji, ju, aje. Oke, baik, kita coba satu per satu. Oke, silakan dari Pak Tika. Ja, ji, ju, aje.
Nah, ini jangan dibunyikan hamzah, jangan ja. Akhir. Dibuat dia lebih lepas. Ja. Nah. Bukan ju. Ju. Aja. Sekali lagi. Ja. Jadi zu itu. Ju. Jadi berubah. Nah, contohkan dulu ya. Ja, ji, ju, aja. Ja, ji, zu. Jadi zu berubah. Kalau tulisan Indonesia J sama U. Ju. Ju. Ja. Itu za. J sama ja. Ja, ji, zu. Berubah lagi zu. Coba bilang baju. Baju. Ju. Nah itu. Ja, ji, ju, aja. Sempurnakan kol-kol. Ja, ji, ju, aja. Oke, tinggal sempurnakan tadi, jangan ditambahkan hamzah. Baik, silakan. Ja, ji, ju, aja. Sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Nah, kol-kol lah ketika sukun, jangan aj, tapi aja. Ja, ji, ju, aja. Nah, bombahnya ju. Ja, ji, ju, aja. Oke, ya, disempurnakan. Ja, ji, ju, aja. Sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Ja, ji, ju, aja. Nah, sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Sekali lagi ketika kasrah jangan ji, tapi ji. Ja, ji, ju, aja. Nah, kayak gitu ya. Ja, ji, ju, aja. Oke, sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Oke, silakan. Ja, ji, ju, aja. Sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Oke, silakan. Ja, ji, ju. Nah, itu ada hamas ya. Ci, ci. Ja, ji, ji. Coba gaji. Gaji. Ji. Nah. Ja, ji, aja. Ah, mantap. Sekali lagi. Ja, ji, ju, aja. Oke, ya hati-hati ya, jangan menambahkan bunyi hams. Jadi jangan sampai ja, ci, 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 ci. Nah, itu jangan ada bunyi. Nah, itu yang disebut dengan hams. Oke. Ya, karena dia kan syiddah. Nah, dia punya syiddah, maka dia juga udah kuat. Dia tidak, suaranya tidak bunyi, udara tidak keluar dia. Nah, makanya dia ja. Nah, dia punya sifat syiddah. Syiddah itu tertahan. Kalau yang mengalir suara itu rokhawah. Oke. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi ya. Anak akan contohkan. Ja, ji, ju, aja. Ja, ji, ju, aja. Oke, nanti ketika dibacaannya silakan kita praktekkan ya. Kalau kita temu huruf jim, kita sempurnakan. Oke, baik. Yuk kita lanjutkan. Silakan. Oke, baik. Silakan. Kalau udah silakan. Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya nanti berubah. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini jadi nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Him. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Him tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dhammah. Yau bulat diberi. Maliki yaumiddin. Jangan sukun, jangan malik yau, tapi maliki yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين Sofirnya jangan lupa. Nas. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sekali lagi. Si. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, jangan lupa tadi sempurnakan hams. Oke, sampai mana kemarin? Coba dibaca satu. Ya, coba silakan. Silakan, bis. Wa minan nasi may. Nah, di sini ada hamas. Wa minan nasi. Nah, hamas sofir, punya sofir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil. Wa bibirnya sempurnakan. Nah, wa bulat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dia kadar ketebalan berkurang. Akhir. Wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu dhammah lagi. Wa ma hu bibir hum. Wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi coba dari awal sempurnakan. Ini mim ketemu ba. Ini Pak Safami itu untuk semua apa enggak? Nah, kalau yang Anda ambil talaki, kalau Anda taklid dari Gurani Syaradian, beliau mengatakan yang merapatkan. Nah, ya dengan rapat sempurna. Kayak kayak apa? Mim ketemu non mati ketemu ba. Iya, sama. Ya, sama rapat. Karena ya, jadi kalau pendapat yang membuka itu pendapat yang baru-baru ini Bapak. Jadi itu tahun 19 berapa ya lupa waktu itu. Nah, itu pendapat yang baru yang membuka dikatakan dalam riwayat itu dia membuka sedikit seperti sehelai kertas. Nah, tapi pendapat yang benar adalah dengan merapatkan bibir. Bahkan Syekh Aiman juga menjelaskan dengan merapatkan bibir. Nah, ya, jadi wa ma hum, jadi tidak wa ma hum bi, tidak. Tapi hum bi. Ya, yang saya tahu itu rapat banget gitu kan, makanya kan biasa. Nah, coba sekali lagi sempurnakan. Yang dari mana itu? Wa minan. Oh, dari awal. Ya, satu nafas ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, hasbuk. Jangan lupa ya disempurnakan dengan merapatkan bibir. Jadi tidak ada celah terlebih. Oke, baik, silakan selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Jelaskan nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Tebal lam siratal اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. jangan maghdu. Jangan qalqalah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan, dari mana Pak? بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم Qaf, qaf. Jelaskan. Fiqu. في قلوبهم مرض فزادهم Hamas. Maradwa. في قلوبهم مرض فزادهم Fazada. في قلوبهم مرض Maju lah. Seperti ini. Fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض فزادهم fazada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sekali lagi coba dari awal sempurnakan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Di sini maradu, jadi bukan marudu, itu da tambah udu. Maradu. Sekali lagi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Oke, hasbuk. Jangan lupa tadi ya, ketika ikfa bertemu fa, bibir bersiap-siap. Jadi jangan langsung yuwa, tapi yuwafi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kemarin sudah dilatih Pak, H kecilnya. Udah. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga H kecil. Nirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama Nirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Pakai ain. Ta'in. A'i. A'i. Nah, nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dhammah. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini juga pakai qaf. Mustaqim. Nah, itu kaf. Coba. Coba qaqiqu aqo. Nah, waktu itu kita belajar qaf ya. Coba qi. Qi. Mustaqim. Sekali lagi. Iya. Tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal Mustaqim. Oke, kita latih juga di qaf dulu nih ya. Coba anak ikutin anak Pak.
Bibirnya jangan ko, tapi biasa. Ko, qi, qu, ako. Ko, qi, qu, ako. Oke, diulang-ulang dulu qafnya 20 kali, nanti baru kita mustaqim ya. Karena kalau kita mustaqim itu jadi huruf kaf ya. Karena bedanya tipis dia. Mustaqim, mustaqim. Kalau kita coba mustaqim itu jadi kaf. Oke? Lupa ya sedikit ya. Oke, baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ha kecil coba. Ha. Ha. Nah, hi. Hu. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillah. Nah, ini tipis juga. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasydid. Ada tasydidnya kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Tasydid juga. Nirrahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini bukan nash, tapi nas. Ujung lidah ketemu ujung di bawah. Nas. Itu sya. Coba sa. Sa. Bisa. Sa. Si. Su. As. Itu ash. Sa. Si. Su. As. Kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan diganti nash. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini juga ada ain. Nasta'in. A. I. U. A. I. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi si. Di situ juga seperti sin tadi. Ihdinas si. Si. Ihdinas si. Siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dipanjangkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi biar nggak berubah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Di ujung lidah keluar. Siratal ladzina. Gitu. Sekali lagi seperti ini. Siratal ladzina. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan saktah, jangan maghdu, tapi langsung ghairil maghdu. Ghairil maghdubi. Maghdu. Ghairil maghdubi. Ghain tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 4 harokat. Dia harus 6 mad lazim kalimi mutsaqqal. Sekali lagi ghairil, tarik nafas dalam dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, dilatih berarti tempo nafasnya. Jadi dikeluarkannya sedikit-sedikit berbarengan dengan bacaan ya. Sama tadi jangan lupa sin, sa, si, su, as. Kalau yang tadi kita latih itu yang sya, yang menyebar udara. Tapi kalau ini tidak menyebar udaranya, dia hanya tajam. Sa. Makanya mustaqim, bismillah sama. Oke, itu lupa ya dilatih. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Lam jangan qalqalah alham tapi alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi biar nggak berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bo, jadi bukan walau. Dia tepi lidah naik. Walau. Coba wadhidu Nah, itu masih ad. Tapi dia suaranya memanjang istitolah. Walau. Nah, bibirnya kayak gitu biasa aja. Walau Oke, sekali lagi. Wairin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sampai ayat berapa kemarin? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ada bunyi z. Nah, gitu. Ada bunyi z. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, di sini tebal miu. Nah, ada hamas miu qablik. Nah, kayak gitu. Sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Nah, gak apa, tarik nafas lagi, nanti dilatih. Baik, sampai situ dulu ya. Jadi sempurnakan zai. Za itu punya sifat yang namanya sofir, suara yang tajam. Sama ada 3. Za, sa, dan so. Itu 3 huruf sama-sama punya sofir. Nah, makanya jangan zila. Itu za-nya betul, namun sofirnya hilang. Yang betul zila. Nah, itu baru ada. Zila. Sama zi, si, si. Satu makhraj, sama-sama punya sofir juga. Ya, berarti dijelaskan. Baik, itu dulu ya. Baik, kita dengarkan azan Bapak ya.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر. Oke, baik. Bismillah. Mari kita lanjutkan. Silakan, Pak. Silakan dari Ta'aus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan lupa di sini ada tasydid. Nirrajim. Jadi jangan nirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke, sekali lagi biar nggak berubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Lam. بسم الله الرحمن الرحيم Him. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Lebih bersihkan sedikit lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, di sini juga jelaskan Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi biar nggak berubah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berubah lagi. Coba nah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Tasdid juga Nirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Maliki Yaumiddin. Ta jangan dikeluarkan lidahnya, dipangkal gitu. Maliki Yaumiddin. Mid. Di sini bukan ta ya, tapi dal. Mid din. Maliki Yaumiddin. Itu keluar lidahnya. Coba mid din. Coba da. Itu lidahnya keluar tuh.
Da itu dia ujung lidah menempel ke belakang. Da, di, du, ada. Jangan di ada. Da, di, du, ada. Maliki yaumiddin. Masih keluar lidahnya. Oke, baik. Kita latih di sini dulu Pak ya. Oke, nggak apa-apa ya. Latih di rumah dal di depan kaca, jangan keluar lidahnya. Karena kalau mid, nah itu salah makhrajnya. Yang betul dia ujung lidah. Misalkan di lidah kita, ini gigi kita yang atas, gigi seri. Ini bagian dalamnya. Berarti ujung ini ketemu dengan pangkal. Mid, berarti kan nggak kelihatan ya. Kalau kita lidahnya kelihatan, berarti kan di sini. Nah, dia harusnya di sini di belakang. Oke? Anda contohkan? Nggak apa-apa. Anda contohkan. Da, di, du, ada. Oke. Lidah Anda kelihatan nggak? Nggak kan? Oke, ya seperti itu ya. Kalau kayak gini benar nih. Da, di, du, ada. Benar nggak? Hah? Nah, enggak. Karena lidahnya keluar. Yang betul dah lidah di belakang. Oke? Itu dulu dilatih ya Pak, sedikit. Enggak apa-apa ya? Sedikit dulu. Silakan Pak Tutu. Tafadhol. Kita berapa menit? 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro jangan berkata. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma jangan bibirnya terpecah. Ma tapi b. Ma. Maliki yaumiddin. Sekali lagi biar nggak berubah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tipis. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Sekali lagi. Ihdinas siratal. Coba saya iya karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. bibir domah mus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Keluarkan ujung lidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bibir jangan walau biasa. Walau. Baru 5, 6. Ghairil. Jangan mau. Mau. Masih. Mau. Oke, tadi buat jangan lupa jangan monyong, jangan lagu. Oke, lanjut coba satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum. Dhammah. Hum. Wa bil akhirati hum. Belum seperti ini. Hum. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dia mundur dulu. Hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Panjangnya 4. Di sini ada hamas. Fa. Nah, muflihun. Wa ulaika humul muflihun.
Oke, hasbuk. Latih. Tambah muf. Tempelkan ujung gigi ke bibir bawah. Ada hamas muf. Lalu ada muflihun. Oke, latih itu dulu Pak ya. Silakan. Berapa menit lagi nih? 8 menit. Oke, 5 menit cukup ya. Cepet banget ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Jelaskan kana. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Keluar di. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Tebal go. Goi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bo juga jangan walau, tapi biasa walau. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, coba. Sampai mana kemarin? Satu ayat belum. Ada belum? Ya waulai. Dhammah hudan. Nah, di sini waula. Nah, itu ha kecil. Belum. Coba hahihu. Hu. Muflihun. Sekali lagi. Hu. Muflihun. Gitu. Sekali lagi sempurnakan. Hilang lagi. Oke, berarti dilatih di rumah. Muflihun. Muflihun. Pertama bunyikan hamas muf. Lalu lihun. Oke, diulang dulu di sini ya. Hah? Kasih makan cabai banyak. Biar kepedesan. Itu hak kecil seperti itu. Oke, nggak apa, itu dulu ya. Di haud yang domahnya. Oke, baik sedikit ya. Baik, alhamdulillah. Silakan apa yang diperbaiki diulang kembali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan bapak-bapak semua istiqomah dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diamalkan dan silakan praktekkan. Tadi juga yang bapak tanyakan, yang fa tadi itu yang mengatakan fa bibir agak buka sedikit itu adalah perkataan Ifa Syafawi ya, yang membuka bibir sedikit itu perkataan Syekh Utsman Amir Asy-Syaikh Utsman. Itu tahun ya ada dua. Nah, kalau pendapat yang membuka bibir sedikit itu pendapat yang baru datang tahun 1408 Hijriah atau 1988 Masehi. Berarti kalau dihitung ke sekarang berarti baru 37 tahun lalu. Berarti baru munculnya pada tahun itu. Itu ada kesaksian oleh Dr. Syekh Aiman Rais sama muridnya juga Syekh Umi Said. Itu ada di YouTube. Nanti kalau Bapak mau Anda akan kirimkan linknya. Nah, beliau mengatakan yang pertama kali mengucapkan hikfah syafawi dengan membuka bibir dengan sedikit yaitu adalah Syekh Amir Asy-Syaikh Utsman. Lalu juga di situ dikatakan sebelum pernyataan dari para muridnya juga mengatakan seperti itu. Nah, jadi beliau itu memang seorang ahlul qira, ahli qiraah sab'ah. Namun ketika di masa-masa tuanya, nah beliau itu membacanya dengan membuka bibir. Berarti kan pendapat yang baru. Berarti kan bukan dengan cara bertalaki melalui sanad. Nah, jadi itu riwayat yang riwayat tutup rapat. Iya. Kenapa kok dinamai Ifa Safawi?
Ikfa. Karena kan kalau ikfa itu kan cenderung samar kan. Nah, Siapa itu nama sebutannya kalau mim mati pemuka kok namanya kok ikfa kan gitu. nah, samarnya itu kan sebenarnya kan penyamaan Ikfa Safawi ini kan sebenarnya bukan dari Rasulullah. Nah, penamaan-penamaan ini kan dari bangsa Arab. Oh iya. Untuk orang-orang di luar Jazirah Arab, terutama bahkan orang Arab sendiri juga dalam melafazkan mereka perlu talaki. Nah, jadi Rasulullah nggak pernah bilang tuh namanya ini izhar, ini ikfa, nggak ada. Rasulullah hanya mentalaki sesuai bacaan. Namun kenapa dikatakan Ikfa Syafawi itu hanya penyebutan istilah-istilah yang dibuat oleh para qurra atau ahli qiraat gitu. Jadi itu hanya istilah penyebutan saja. Tapi kalau untuk bacaan kita harus mengambil jalur sanad atau talaki. Nah, tapi kalau dari talaki yang benar seperti itu. Oke, sudah ya. Mungkin kita cukupkan. Nanti kalau Bapak mau, nanti linknya Anda share yang tapi bahasa Arab silakan. Tapi biasanya kalau YouTube tuh kan bisa ditranslate ke Indonesia ya otomatis. Oke, ya udah baik. Ya sudah, kita tutup ya. Terakhir Anda minta maaf Bapak-Bapak kalau ada kesalahan-kesalahan, ada penyampaian yang kurang baik, ada yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, yuk kita beristighfar 3 kali dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Dan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit-penyakit hati di dalam diri kita seperti hasad, dengki, ujub, ria, sombong dan lain sebagainya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.